apa makan siang enaknya apa ramen deh kayaknya enak. Makan gorengan makan dengan nasi dengan semua. Kencengan ngomongnya. Aku aja nggak denger sumpah dia ngomong apaan sumpah. Nasi Padang, menu apa ini nasi Padang kamu apa starter pack-nya? Ada dua lauk. enggak Dua Tipe. pilihan. satu sih sebenarnya cuma beda satu lauknya. Iya itu tapi sih termasuk dua lah, aku juga gitu nggak bener. Nasi terus selalu harus ada ininya Apa? sayur nangka tapi kuahnya doang. Wah, sayur nangkanya enak woy. Enggak, aku Huh, suka really? sayurnya. Doesn't have any taste though. Sama itu daun singkong. I love daun Iya kepikir jengkol tau. Aku suka banget daun singkong. Iya itu tapi nggak ada rasa sih, menurut aku sama aja mendingan sayur nangka. Enggak, itu enak Dia banget. some Daun taste singkong di apa? Daun singkong enak banget. Aku suka daun singkong terus pilihan satu rendang, pilihan dua ayam pop. Tapi I mostly go with rendang. Basic bro, I mostly go with rendang. it's a basic thing. Ya udah emang aku Basic basic choice. Basic and I love being basic. Okay. Terus aku kadang ini Dan nangka enak. kalau misalnya aku lagi mau ayo kerupuk kulit. Oh ya. Tapi aku nggak suka disiram karena itu menurut aku it's too much kalau disiram. Aku lebih suka yang kering. Gitu. Coba you. Ini aku nggak suka, aku biasanya nggak pakai rendang karena terlalu too much gitu, terlalu rempah-rempah gitu. Tapi aku suka pakai bumbunya aja dibuat di nasinya. Terus sayur apa tadi, sayur nangka sama sih daun singkong oke lah. Sebenarnya nggak harus ada, tapi kalau ada Harus lengkap jadinya kalau aku. Harus ada daun singkong. I see. Ayamnya aku ayam bakar ya. Ya makan. Ayam bakar. Itu rasanya nggak terlalu dominan tapi kayak Malah lebih basic ayam bakar nggak sih? Kayak Iya, you can karena eat it nggak- without nasi padang. iya kan makanya. So kalau yang lain tuh terlalu campur-campur gitu loh. Tapi apa yang consider nasi padang dan apa yang nggak menurut kamu? Apa yang bikin itu consider nasi padang. Iya. Itu sayur-sayuran apa yang pinggiran kondimennya itu. Sayur nangka, daun singkong. Kalau ada nih orang nggak beli nasi padang nggak pakai sayur nangka, nggak pakai itu. makan warteg aja gak sih? Nasi dan ayam bakar. Warteg aja gak sih? Iya gak sih? Di tempat nasi padang. Mungkin dekat sama rumahnya dia. We never know. Udah itu udah dijawab tadi. Tanya ke mereka dong. Oh. Kita kan interaksi sama viewers. Guys, kata Erin, apa tadi ya? Apa yang membuat nasi padang menjadi Nasi padang. Iya, apa yang bikin nasi padang menjadi nasi padang? Coba kalian rempah. Warteg juga rempah kok. Makanan warteg nggak sih? Bumbunya ya kan. Wah gulai. Kamu suka kikil gak? Dulu aku makan sate kikil tapi kayak naon. Sate kikil. Bumbu kacang. I don't know, lupa deh iya tapi kayaknya. Dulu aku makan kayak kadang tuh makan, kadang enggak. Tapi sekarang enggak sih. Terakhir kali aku makan kurang enak. Guys, Q&A guys, pertanyaan untuk aku sama Erin. This or that mau nggak? Guys, tolong berikan pertanyaan this or that untuk aku dan Erin jawab. Nih tau gak siapa? Red Velvet. Aku baru mau jawab. Kirain gak tau. This or that dong, bestiku. Oh my god, aku kangen tapi deh. Kan aku kayak tadi sepanjang perjalanan aku dengerin ini. Terus kayak aku, it takes me back. Oh, kamu sambil di mobil, terus sambil ngelamun ala kamu gitu terus lah. kayak sedih gitu loh. Kangen aku kangen sih gila itu. Aku kangen being in love with something. I'm so crazy about something. Ya sekarang aku gak suka apa-apa. Enggak kok, bukan suatu hal yang sedih kok. Itu sedih loh. Enggak sih, biasa aja. Itu sedih sumpah.
Tapi kayak nggak bisa sekarang tuh. Iya ngerti, itu sedih Kan? manusia tidak seharusnya seperti itu. Oke, pertanyaannya adalah ini nggak apple to apple tau, Taichan or sushi. I was like, okay. 10.000 atau 300.000? Aku kayak bingung banget semua. Mungkin base dari makanan yang aku suka kali, tapi jangan gitu guys. Coba yang lebih universal aja, jangan yang nggak apple to apple. Minimal sate Taichan dengan sate bumbu kacang. Makanya. Yes, okay, nice try. Terima kasih Kak Jajang mas datangnya. Mager seharian atau produktif seharian? Jadi kayak mager yang kayak kamu berada di kamar doang, atau kamu makan dari pagi banget dari jam 5 sampai jam 12 malam? Produktif seharian. Tapi kadang pengen mager seharian juga sih. Kayak abis produktif seharian baru besok. Tapi kalau produktif tuh aku udah ngerasa bersalah. Kalau mager tuh aku Berasa bersalah kan, bener. Setuju. Okay, what else? Yang bilang SNSD or Heart to Heart. udah 3 SNSD. Aku nggak tahu itu. Tahu aja. Aku kalau nggak tahu tapi nggak terlalu ngikutin. Aku kurang tahu lagu-lagunya. Aku tahu lagunya, cuman nggak semuanya. Cuman tahu yang sering dibawain ulang, di cover ulang itu aku tahu. Tapi emang aku suka secara vokal mereka sih. Yes. Vibes mereka juga bagus banget. Kalau tuh kayak lucu juga lah, itu kayak warna baru juga mereka berdua kayak mereka berdua. Mereka beda tau. Dua grup itu kayak beda vibesnya, tapi kayak emang Yang kita tahu sesuatu ya, guys. yang wow dua-duanya gitu vibesnya. Good. Tidur siang atau tidur malam? Tidur siang. Karena aku tidur siang sampai malam. Parah. Yes. Kemarin aku tidur siang enak banget sumpah. Itu kayak pas bangun tuh aku sampai linglung kayak Iya, ini tuh hari apa ya? Jadi Q&A gak sih? Jadi nih sambil jalan. Bukan Q&A. Disorder tadi aku bilang ya. Nah, kamu di mana bagus banget sumpah. It's so pretty. Di ini. Ini ada lanjut. Oh, bad hair day atau No. Enggak, itu parah. Bad hair day itu parah. nih enggak sabar dulu. Aku tahu. Iya, bad hair day atau kamu pilih kayak full face no makeup tapi kamu nggak boleh cover with apapun. Masker gak boleh, kacamata gak boleh. Jadi kayak pokoknya antara lusuh kepala atau lusuh satu badan gitu. Ih, jangan satu badan dong, muka aja. No, itu kalau muka basic gak sih? Ya Karena udah aku deh, juga kalau lagi malas rambut. makeup aku Kalau juga. satu badan rambut. TikTok aja. Enggak maksudnya. Enggak lebih pilih bad hair day. Iya, tapi rambutnya kayak very. It's our crown, loh, nggak bisa sih jujur. Tapi aku selalu pakai topi, jadi yang menurut aku. You have topi by the way. Iya. Tapi daripada baju yang lusuh, menurut aku mendingan emang rambut sih. Karena aku bisa pakai topi. Terus topi menambah aura guys. Daripada bajunya terus rambutnya bagus kan nolong gue jujur. Terima kasih Kak Caca Mas datang. Selamat siang juga. Apalagi ya? Apa ya? Gak, aku bingung. Coba. Apa? Ini. Dia kenalin. Udah tau anginnya kenceng nih masih mencoba, itu agak kocak sih. Oh, kamu lebih pilih nggak bisa dengerin musik sama sekali, kayak bener-bener seharian no music, atau seharian yang nggak bisa buka sosmed tapi kamu bisa buka yang lain kayak aplikasi chat masih bisa, dengerin musik masih bisa. Kayak no music yang kayak bener-bener No music at all. kayak kamu buka TikTok gak ada suaranya juga, jadi kayak bener-bener yang kayak yaudah in silent aja nontonnya. No music. No music. No music. Kamu gak jawab, kok kamu belum jawab sih? Aku, iya.
Aku pilih iya sih, kayak nggak juga sih. Diving atau naik gunung? Diving atau naik gunung? Aku lebih pilih Diving. aku naik. Kamu aja tenggelam gak sih? Tapi kayak I feel like diving is more fun. Enggak sih, it's scary. Iya makanya. Tapi naik gunung same level scary No, sumpah. I've tried it before dua-duanya dan menurut aku mendingan naik gunung jauh sumpah. Kayak kalau ke bawah tuh kayak lebih dekat dengan tanah gitu gak sih? Tapi naik gunung tuh Even though physically kita sama tanah kalau naik gunung, cuma kalau ada di bawah tuh kan lagi lain kan. Karena kalau misalnya di bawah tuh kayak di bawah, ngerti gak sih? Itu udah menyatu sumpah, kita mau diserap sama tanah gitu lah tapi rasanya. kalau misalnya naik gunung tuh Ya, aku kayak pengen naik penuh halang rintangan gitu. sih. Kalau diving tuh kayak udah disiapin diving disiapin mas-masnya. Tapi naik gunung juga kok. Ya tapi kan naik gunung kayak kamu harus look after yourself gitu loh. Oh emang di air kamu diliatin sama ikan-ikan. Aku dijagain. No. Scenario. Lebih pilih seharian makan makanan manis atau seharian makan makanan asin? Nggak makan. Ya Karena asin lah. asin. Manis giung lah lama-lama. Yes sih. Right. Pilih chat atau langsung call aja? Oke, Pilih chat. chat. Setuju. Ya baik tadi udah mau berkegiatan, dia kan sama aku dulu ya. Aku sama kalian dulu. Aku dititipin Erin ke kalian. Enggak bercanda, salah. Lebih pilih ke masa depan atau ke masa lalu? Ini tuh baik banget yang nanya. Maksudnya kayak udah pertanyaan yang aku dengar berulang kali ya. Kalau bisa disuruh pilih ke masa depan atau ke masa lalu, aku bakal selalu pilih masa depan sih. Terima kasih Kak Jajang, Mas Batangnya. Karena kalau misalnya masa depan tuh kayak nggak tahu guys, penasaran aja sumpah. Karena dia sekarang udah mikirin nanti kalau misalnya udah gede mau kerjanya apa ya, kan kayak gitu kan, udah kayak dipikirkan. Jadi aku udah pasti pengennya sih masa depannya. Apa maksudnya keras banget? Sorry. Itu enjoy namanya. Kalian suruh live dia nggak mau nyuruh aku. Kalian lagi berkegiatan guys. Aku baru aja beres, sekarang gantian. Makanya dia nggak live. Terus juga pasti Erin live kok kalau misalnya udah nggak berkegiatan. Don't worry. Udah aja kalian yes. Buku atau HP? Tergantung bukunya. Aku ada satu buku yang aku udah selesain, tapi tuh semua tuh kayak bener-bener hilang di buku itu, ngerti gak sih? Aku bener-bener kayak gak fokus sama hal lain. Aku bener-bener kayak kemana-mana bawa buku, padahal kayak gak mungkin kan. It seems so impossible, sumpah. Aku berjalan kemana-mana pakai buku, di rumah seharian pakai buku, baca buku tuh kayak sesuatu yang nggak mungkin, tapi itu mungkin banget gara-gara satu bukunya, dan itu yang bagus banget woy. Awalnya sampai kayak kok bisa ya aku se-into itu sama buku ini. Tergantung bukunya sih. Kalau bukunya seru aku kayak bakal lebih pilih buku. Dan jujur baca buku tuh masih seru itu sih. Aku suka banget sumpah. Kayak randomly pause pas lagi baca, karena kayak lagi ngebayangin scene gimana. Itu kayak seru banget. Itu hal terseru sumpah. Jadi kayak aku suka. Sebenarnya hitam banget. Sebenarnya nggak hitam tau guys, ini karena lampunya aku matiin jadi kayak hitam. Apa hitam ya? Nggak tahu deh. Tapi jujur rambut aku kayak nyatu banget, jadi kayak wait. Editan aku dong, aku mau di Paris. Nah request. Ya katanya black screen bisa nggak sih diedit harusnya ya. Iceman. Edit ya. Oh my god, ini gantungan kuncinya. Ini gambar berapa ya? Dia punya gantungan kunci gede banget sumpah. Entah aku mau nanya.
Waktu IPS aku jadi nggak tahu, menurut aku pelajaran dua-duanya kayak plus minus sih. Dua-duanya cukup oke menurut aku. Makasih Kevin Mas Batangnya. Nanami gimana Nanami? Sama Nanami tuh aku kan kemarin tuh baru first time aku ketemu Nanami secara langsung ya. Maksudnya kalau bisa lihat Nanaminya aku udah pernah beberapa kali. Makasih Kak Ena Mas Batangnya. Terus aku pertama kali kayak bener-bener kayak face to face ketemu Nanami, terus kayak sumpah itu persis banget Naila dulu. Oh kayak oh my god, itu aku berasa kembali ke awal-awal aku masuk JKT. Sumpah persis banget Naila, semirip itu. Sebenarnya secara lo kan nggak mirip sih, tapi vibes-nya tuh mirip banget. Ngerti nggak sih, kayak orang Jepang banget yang pure Jepang baru nyampe ke Indo. Emang bener sih. Jadi tuh ya vibes-nya kayak gitu, dan aku pas liat Nanami kayak aku kangen Naila jadinya. Beda banget vibes-nya sumpah. Mirip banget sih enggak ya, cuman kayak emang vibes orang Jepangnya tuh dapet sih. Terus Nanami tuh yang kayak tipe adek banget, sumpah beneran tipe adek-adek gitu, ngerti gak sih? Temes deh. Terus Naila tuh beneran guys, Naila tuh beneran kakak sumpah. Ini spesial ulang tahun Naila juga ya. Naila tuh beneran yang kayak sayang banget sama adiknya. Aku melihat, aku ngerti sih, ngerti banget Naila-nya kayak gitu. Kitanya sampai sama Nala sama Nina, kan kita lagi ngeliatin Naila sama Nanami kan. Terus tiba-tiba Naila kayak sweet banget, kita langsung kayak sumpah kita kaget sumpah. Emang Naila selalu sweet juga kita, cuman kayak ini baru pertama kali ngeliat yang kayak emang beran adik kakak gitu loh. Jadi tuh bagus banget sumpah. Yang kamera Erin, aku kan udah bilang Erin lagi kegiatan ya. Lagu yang on repeat kali ini apa? Gak ada sih, gak ada yang bener-bener on repeat sih. Aku rata-rata dengerin lagu yang emang apa di like songnya aku. Aku masih kenceng ya, pas tadi aku kecilin deh. Aku kan itu aku udah bilang kalau aku tuh nggak punya playlist kan guys, jadi aku selalu kumpulin di lagu-lagu yang aku suka, yang aku like gitu kan. Aku selalu nge-repeat lagu-lagu itu lagi sih, makanya aku lagu yang aku hafal tuh dikit tau, itu lagi pasti yang aku nyanyiin ke kalian. Kok nggak lagi di live pasti yang aku style itu lagi. Udah keberapa ini ya kan, aku udah bilang itu kayak udah 1000 kali deh kayaknya setiap live ada. Kalau di Gen 14 siapa yang ada banget? Menurut aku sebenarnya semuanya sih, tapi tuh yang menurut aku ini tuh sih siapa ya? Semuanya sumpah. Secara kalau dilihat tuh mereka yang kayak bener-bener kayak mini size, yang kayak bite size, yang kayak gitu loh. Gak bisa guys, gak ada yang vibe sebeneran yang kayak ade banget tuh, gak ada sumpah. Emang mereka tuh semuanya tuh mini, ngerti gak sih? Jadi aku gak bisa milih kemasan saset. Karena waktu tau gak sih, kan itu pas lagi mau ke show 2 kan kita pakai baju snow kan guys. Jadi kita pakai baju snow yang udah pernah pakai baju snow semua kan. Sedangkan itu Gen 14 kan emang belum ada kan, mereka belum pernah pakai baju snow. Mereka pakai penguin dong, sumpah itu gemes banget, sumpah. Itu gemes banget. Aku gak bisa sama pas ngeliat mereka tuh kayak cocok banget, ngerti gak sih? Cocok banget. Mereka harus pakai itu selalu, sumpah. Aku mau banget ngeliat mereka kayak bukan foto sih. Kalau nggak teater deh, boleh bebas deh diapain aja, pokoknya harus pakai lagi gitu. Terus kalau bisa pakai kupluk aja. Aku mau satu, kasih aku satu, sumpah. Boleh nggak sih kegiatan sama mereka? Maksud aku kayak JKT48 TV sama Gen 14. Guys mau banget gak sih? Guys aku mau banget dong JKT48 TV sama Gen 14. Aku siap banget sumpah.
Mau gak sih? Tapi kita ngapain ya guys kalau misalnya JKT48 TV tapi sama Gen 14? Aku lagi mikir. Aku pengen ya kalau misalnya JKT48 TV sama Gen 14, aku pengennya ngajak ngobrol mereka tapi sambil ngelakuin hobi mereka gitu loh. Kalau nggak kayak apa aku jadi ini ya, kan aku kan banyak profesi nih guys kebetulan. Aku juga udah kayak punya sertifikatnya gitu. Jadi kemarin aku jadi supir truk udah, jadi apa sih, jadi guru udah, kan banyak kan, kalian kan tahu ya sebanyak itu kan. Nah, terus aku kepikiran apa mending aku ini ya, gimana sih bilangnya, di kontennya itu aku jadi ini ya, jadi yang kayak ahlinya gitu loh, jadi gurunya kah, entah misalnya yang ini suka gambar, aku nggak bisa gambar sih, tapi aku akan belajar kok. Iya kan, seru gak sih? Terus nanti kita ngobrol, misalkan aku lupa sumpah, tapi aku sempat lihat kontennya di yang di JKT48 itu ada yang lagi masak. Siapa sih yang itu bikin bento, aku like lagi tapi aku lupa sumpah. Ada yang bikin bento kan, terus aku bikin konten masak. Sumpah, iya gak sih guys? Aku ajak dia masak taichan. Enggak, bercanda. Oh my god. Guys, boleh sebentar gak? Aku mau kasih HP-nya Erin dulu ya. Wait a minute. Guys, I'm back. I'm sorry. Tadi HP-nya Erin mau dipakai kayaknya. Jadi aku balikin dulu. Sampai mana aku tadi? Oh iya, seru gak sih? Mau banget sumpah. Kalau enggak, aku ngapain ya? Iya sih itu kayak seru. Mau banget. Aku jadi pengen request beneran deh. Enggak, terlalu ngides sih guys. Tapi aku pengen ngides. Nggak pengen. Udah ngide tuh. Pengen request sih. Mereka belum ada gak sih bikin konten seharian jagain Gen 14? Mereka full, aku sendiri. Kayak enggak deh. Kayaknya ide yang buruk deh. Kayaknya enggak deh. Tapi pengen sih. Ada bolehnya, ada aja, tapi enggak aja. Tapi boleh sih guys. It's a good idea actually. Enggak tapi mereka tuh yang kayak kan waktu kan aku Secret Camp belum ada ya, belum masuk. Tapi waktu itu aku sempat kayak ngajak ngobrol tiga orang kayaknya kalau nggak salah. 3 orang Gen 14. Mereka yang kayak kecil banget suaranya, aku kayak nggak bisa diajak ngomong gitu sama mereka, terlalu nggak tahu ya, mungkin karena mereka yang kecil jadinya. Aku tahu sih aku tinggi guys, jadi mungkin aku nggak bisa mendengar suaranya karena ketinggian kali ya. Nggak, bercanda. Tapi kayak ngerti nggak sih suaranya mini, terus nggak terbiasa aja sama yang suaranya kecil-kecil kayak gitu. Ngerti kan maksud aku? Kayak biasanya tuh suara kita nih nggak kecil gitu, terus jadinya ya agak kaget aja sih. Ya lagi enggak kayaknya mereka nggak takut aku deh. Kayak ngapain takut aku? Enggak sih, menurut aku mereka nggak takut sumpah. Kalau enggak, ya deh, kayak seru deh. Ntar aku mau request deh. Alright, aku akan request. Sama siapa? Apanya? Ini bahas yang mana ya? Jangan lupa guys, ini ide yang bagus sebenarnya. Deal full Gen 14. Kalau dibolehin, tapi nggak apa-apa, kita tabung dulu aja idenya. Ada lagi gak ide yang lainnya? Menurut aku iya sih, jalan-jalan kayak seru ya. Kayak aku ngebayangin mereka sekeos apa. Karena guys kan
Iya, ini adalah satu. Ini aku nggak bercanda ya. Mungkin kalian bilang kayak enggak, mungkin suaranya kecil gara-gara baru aja nggak sih sama kita. Enggak guys, emang suara mereka tuh soft spoken semua. Kayak beneran soft spoken, ngerti gak sih? Kayak emang bukan tipe yang suaranya tuh kenceng gitu loh. Waktu itu kan aku sama Nala lagi duduk bareng kan. Terus mereka agak geseran sih, emang nggak deket-deket banget, cuman nggak jauh, dibilang jauh pun enggak. Jadi emang aku masih bisa ngeliat mereka masih bisa ngeliat aku juga sama Nala duduk. Terus mereka ngobrol dong, dan aku ngobrol berduaan doang sama Nala. Dan kita ngobrol kayak gini normal, volumenya segini kan kita berdua kan. Terus pas kita berhenti ngomong, tiba-tiba kita dengar kayak bisik-bisik, terus kayak kok ngeri, kok siapa ini yang bisik-bisik kan. Terus kita pas ngeliat ke sebelah sana, itu mereka lagi ngomong ramean, itu beneran full Gen 14, tapi kayak awal-awal tuh gak kedengeran suaranya, ngerti gak sih? Dan kita baru nyadar itu pas kita berhenti ngomong. Karena kalau kita nggak berhenti, itu mungkin kita nggak tahu kalau mereka lagi ngobrol, ngerti gak sih? Saking kecilnya suara mereka, ngerti kan? Jadi kayak, oh nggak ya lagi ngobrol, nah kita kayak keberisikan deh. Karena emang beda, ngerti gak sih? Gitulah pokoknya. Emang kecil banget ya suaranya. Ya, tapi lucu jadinya kita kan kita ngedengerin kan. Mereka berani ngobrol gak sih sebenarnya, apa mereka emang lagi nggak enak nih jadi bisik-bisik kan. Terus mereka berani ngobrol, mereka ketawa, tapi ketawanya kayak lebih soft spoken dari Lily. Nah kan coba pikirkan, kan bayangkan lebih soft spoken dari Lily. Terus kayak oke. Tapi aku pernah ngeliat, aku waktu itu pas live kan aku sempat bilang, Gen 14 tuh gini-gini banget, nggak tahu soft spoken atau pendiam atau apa kan. Makasih Kak Farida mas batangnya. Terus setelah aku ngomong itu, oke, hati-hati Ci. Terus setelah aku ngomong itu, ngomong apa? Oh iya, setelah aku ngomong itu, tiba-tiba ada yang reply ngeklip mereka live atau mereka teater atau apa gitu. Terus ternyata suaranya tuh bombastis ya, boom shakalaka ternyata. Ya menurut aku itu wajar sih. Siapa tahu emang di stage atau nggak pas live aja mereka boomnya. Tapi pas lagi barengan tuh emang kecil suara, emang kecil sumpah. Gimana ya, aku bingung. Boom shakalaka. Kalian sangat soft spoken. Tapi kalau sama kita soft spoken sih guys. Kalau sama kita soft spoken kok. Oh my god, my battery is low. Tapi jauh banget ngecasnya, nggak mau ah. Biarin aja guys, masih kuat kok ini harusnya. Tenang aja. HP aku tidak akan langsung mati. Oh iya, tau gak sih gara-gara kemarin Nala pakai kacamata yang itu ya, aku jadi pengen beli sumpah. Kalian lihat nanti aku akan beli kacamata seperti itu. Aku tertarik banget jadinya. Aku pengen banget. Kalian harus lihat aku dengan kacamata itu nanti. Aku mau beli yang lebih bling-bling kayaknya. Jadi frame kacamata terus sininya itu bling-bling semua. Pokoknya harus lebih bling-bling. Harus lebih cetar. Bentar siapin mental dulu. Siapkan lah. Karena akan melihat cahaya yang sesungguhnya. Cuma udah Naila yang bisa mengumumkan Magic for It. Waktu kita udah pernah nginap, tapi kita gak nge-live aja waktu itu. Yang aku bilang loh, aku bilang gak sih waktu itu? Waktu kita udah sempat nginap, cuma kita gak nge-live. Yang nginep berhari-hari tapi sama sekali satu gak nge-live. Itu kacak sih. Yang waktu kita post juga foto pas kita tidur. Kita tuh setiap tidur jadi ya post gitu dah. Live setahun sekali. Enggak kok bestie. Terus tau gak sih ada momen dimana kemarin kita lagi ngobrol kan, emang jam-jam rawan deh kayaknya, karena malam setelah kita live kita ngobrol. Terus Nena nunjukin foto-foto lama, foto-foto kita yang awal-awal trainee kan. Terus langsung kayak itu bahkan kita belum kayak yang belum deket, ngerti gak sih guys? Jadi kayak baru ya udah tahu, oh kamu Naila, oh kamu Nala, oh kamu Nacia tuh bahkan bukan Nina. Jadi kayak bener-bener oh oke, aku tahu ada kamu gitu. Itu sumpah deh, itu kita ngetawain satu foto itu gara-gara kayak bener-bener yang kayak gak saling kenal di foto itu, ngerti gak sih? Itu lucu banget sumpah. Dan setelah kita tuh
Ada satu foto yang kita ketawain banget. Terus sumpah ya, Naila tuh sampai sekarang masih gong sumpah cara dia menyampaikan. Enggak sih, bukan menyampaikan, dia kan mendeskripsikan sesuatu sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia ngertiin dalam bahasa Indonesia kan. Dan kata-kata yang dikeluarin ya yang menurut dia secocoknya sama apa yang dia pikirin dalam bahasa Jepang, keluarnya bahasa Indonesia mungkin ya. Dan itu tuh lucu banget sumpah jadinya. Itu lucu banget, aku gak bisa. Aku pengen banget jadinya ngajarin Nanami bahasa Indonesia biar dia bisa ketawa juga sumpah. Itu terlalu lucu, kemarin tuh beneran deh. Gak bisa. Tapi gara-gara ke rumah Nela aku jadi pengen belajar bahasa Jepang sumpah. Kayak mau banget berkomunikasi dengan Bedi itu. Karena tuh Nanami seru banget guys. Maksudnya dia belum bisa yang kayak Naila bahasa Indonesianya aja tuh udah kayak seru kan, apalagi dia bisa guys. Kan tungguin ya live saat Nanami sudah bisa. Kita akan lebih lagi. Dari seru kan? Personil. Kemarin belum cast sumpah. Kenapa kok kelihatannya kayak pendek banget ya? Kemarin kayak terlalu panjang ya. Jadi sekarang kayak kelihatannya pendek, kita nggak sih? Aku lagi pakai baju kayak gini, aku rasa kayak aku mau interview deh. Kayak kok tiba-tiba ya kan, kayak mau interview. Terima kasih Kak Ulima. Motor sportnya. Aku sendirian sampai ini. Interview Gen 14. Aku takut mereka takut. Aku takut mereka takut. Ngerti gak sih? Kayak aku takut pas aku samperin terus mereka yang kayak gitu. Kayak mau menyeramkan. Tau gak sih? Aku lupa kemarin aku lihat di klip mana. Terus aku lupa lagi, tapi aku sempat lihat ada Gen 14 yang melihat aku. Hai. Emang iya ya? Masa sih? Bukan dia sukanya Olin ya? Apa dia yang banyak itu ya? Yang dia suka banyak ya? Yang di Oshinya ada banyak ya? Aku kan ngeliat satu-satu ya klip karena lewat kan. Terus setiap ada yang nyebutin Oshinya siapa, terus kayak banyak juga ya ternyata. Berarti plus poinnya adalah auranya member JKT48 itu sangat kencang gitu sampai mereka tuh bisa nge-Oshin banyak. Nah, ngerti kan? Tapi itu nggak berlaku untuk menjadi pembelaan kalian sih. Untuk kalau misalnya Gen 14 yang bela dirinya dengan alasan seperti itu, aku sepakat. Tapi kalau kalian, aku nggak sepakat. Nggak berlaku untuk kalian. Kok gitu? Ya itu karena itu alasan aku. Kalau alasan kalian cari sendiri yang masuk akal. Kalau misalnya aku itu udah sangat masuk akal dan itu alasan untuk mereka, bukan untuk kalian. Jadi kan harus cari sendirian. Ya nggak boleh dong, itu ide aku duluan, ya harus cari sendiri. Nggak boleh. Itu original dari aku. Kalian nggak boleh ambil klaim ide itu, nggak boleh. Nggak boleh. Ide aku kenapa? Terlalu gatekeep. Biasalah. Main royalty-an. Gak kok, aku gak main royalty-an. Biasa aja. Karena aku tahu aku akan mendapatkan ide-ide baru dalam sekejap. Jadi ambil aja lah. Baterai aku 17 tapi masih bisa kok. Boom deh, I know, boom shakalaka. Guys, kalian tau gak sih, aku lagi bingung banget sumpah. Menurut kalian, warna yang match
Terima kasih Kak Aina mas batangnya. Menurut kalian warna yang match, warna merah sama hijau menurut kalian match gak? Apa yang berhubungan dengan warna merah dan warna hijau gitu? Apakah mereka bisa bersatu warnanya? Atau menurut kalian mendingan abu-abu lagi? Aku tuh bosen banget sumpah sama warna abu-abu sebenarnya. Tapi kalau warna merah tuh terlalu boom gitu loh, kayak gak terlalu wow, ngerti kan? Aku jadi kayaknya kamu udah pink hijau, bukan itu. Ini lagi bahas hal lain. Menurut kalian apa? Oh iya sih, apel juga, merah juga, cherry juga, iya sih. Tapi tuh kayak, enggak, ini tuh buat baju guys. Aku tuh lagi pengen coba-coba warna lain, karena aku abis ngeliat TikTok ya, ada orang yang punya buku. Makasih kau 5, ada orang yang punya buku, tapi bukunya tuh isinya kayak kalau warna ini digabung tuh bagus. Tapi aku kan dia sempat kayak bilang warna merah sama warna hijau tuh match juga. Tapi pas aku cari-cari referensi warna merah sama hijau tuh kayak nggak tahu ya, mungkin aku kurang suka aja kali ya perbedaan warnanya. Aku tuh suka banget warna biru sama coklat, kalau nggak biru sama kuning. Sweet. Ya kan, bagus kan. Biru coklat tuh lucu banget sumpah. Kalau nggak pink coklat, boom. Kalau nggak pink hijau sih, itu boom banget. Boom. Aku suka banget. Terima kasih Kak Aina mas batangnya. Kalau misalnya pink hijau sebenarnya gara-gara matcha sih. Aku suka banget warna pink hijau. Mitsuri. Aku ngomongin itu baju. Aku lagi suka sama tipe baju yang waktu aku pakai pas yang sama yang lagi JKT48 TV yang main chemistry. Sumpah aku lagi suka sama baju yang kayak gitu. Karena makanya enggak sih, ini bukan alasan aku kenapa aku pakai baju yang kelihatannya vibes rapi ya, enggak sih. Cuma aku lagi suka aja sama baju-baju yang kayak gitu. Karena tuh rasanya kayak gitu. Aku kelihatan kayak orang yang siap untuk berdebat. Ayo kalian mau berdebat apa gitu loh rasanya. Aku suka. Kayak joget Brazil. Enggak kak, siap banget ngajak ribut. Enggak dong, itu bukan ngajak ribut, itu ngajak bertukar pendapat. Nah, habisnya banget tiba-tiba. Sorry deh, yang berkerah gitu ya. Suka. Kayaknya ya guys, kalau misalnya ya, kalau nih, coba kita what if, enggak what if deh, kita kalau aja. Kalau misalnya aku punya kehidupan yang lain ya, kayaknya aku bakal membuat kehidupan aku tuh, aku tipe anak yang tinggal sendirian di rumah dari kecil. Jadi tuh aku aku mau bikin cerita, aku mau bikin, guys kalian dengerin cerita aku ya. Jadi aku mau bikin sebuah novel. Jadi ada nih satu anak perempuan. Jadi dia tinggalnya di, anggap dia tinggalnya di mana ya, di Kanada, di Aussie, terserah lah pokoknya di luar sana gitu kan. Terus jadi ceritanya dia dari kecil itu udah nggak tinggal sama orang tuanya. Orang tuanya tuh masih hidup ya by the way, orang tuanya masih hidup, cuman mereka ada pekerjaan di luar gitu kan. Tapi nih anak harus tinggal di sini. Kenapa? Karena nih anaknya tuh harus perawatan di negara ini. Tapi orang tuanya nggak bisa nemenin sama sekali. Jadi dia otomatis tinggalnya ya cuman sama orang-orang yang kayak asisten gitu. Ya, sakit apa aku juga nggak tahu sih. Kita nggak usah sebutin sakitnya. Biarkan dia aja yang tahu ya. Jadi dia sakit kan. Jadi dia tinggal sama asisten doang. Jadi kayak banyak pokoknya, ada supir, ada asisten, ada semuanya ada guys. Pokoknya dia lengkap banget, kehidupannya tuh udah kayak ya tinggal dijalani aja gitu kan. Terus suatu ketika pokoknya dia beranjak dewasa, orang tuanya pun tetap gak datang mengunjungi dia gitu kan. Terus dia kayak bingung.
financial freedom. Dia bingung kan, kok orang tuanya nggak pernah kunjungin tapi kehidupan dia masih selalu sama dan surprisingly terus-terusan kayak okay, it's pretty good actually. Dia ngerasa selalu kayak gitu dan dia nggak ada masalah apa-apa. Nah sama orang tuanya juga nggak masalah karena ya yang dia butuhkan udah ada semua gitu kan. Dan sakit yang dia rasakan juga bukan yang menyiksa dia. Ya udah ini cuman kayak sakit yang emang harus dicek aja buat jaga-jaga gitu. Buat jaga-jaga nih. Biar dia emang sehat terus. Nah, lalu dia bingung dong kayak kenapa ya aku di sini cuman sendirian aja ya. Maksudnya udah di tahap aku udah mau masuk kuliah nih, Besti. Kok aku masih sendirian aja sih? Padahal dia di situ dari momen dia sadar kalau dia ini hidup, dia ini menapakkan kaki di momen dimana dia kayak merasakan oh aku ada di dunia ini, itu udah gak ada orang gitu, gak ada orang tuanya, jadi dia bener-bener kayak aku aja gitu. Terus dia kayak mulai bingung, terus dia mulai nonton film dokumenter gitu kan. Dia mulai nonton film kayak film-film yang kayak melibatkan psikologi gitu-gitu kan. Terus dia mikir apa jangan-jangan aku sama ini tuh cuma ini ya boneka yang diciptakan tapi dipasang seperti aku tuh manusia gitu, dimasukin chip di otaknya gitu kan. Dia mikir kayak gitu. Terus tapi diyakinin terus nih sama si yang ngebantuin dia selama di rumah itu. Tiba-tiba sci-fi kan suka-suka aku ceritanya. Terus dia kayak mikir apa jangan-jangan beneran ya. Terus dia ngide tuh, dia ke rumah sakit yang disuruh datengin. Karena dia mulai sas gak sih, kayak dia tiap minggu loh harus check up ke dokter, yang padahal dia ngerasa selalu baik-baik aja, dia gak ada masalah apa-apa. Dia yang kayak iya, dia secara physically aman gitu, dia ikut kelas olahraga dengan normalnya, kayak manusia senormal mungkin gitu kan. Dia bingung dong, kok kenapa gitu kan. Terus dia mulai mempertanyakan lah. Terus dia datang ke rumah sakit itu, dia tetap ngelakuin check up kayak biasa. Terus dia nanya kan ke dokternya, enggak, berarti aku sisa 15 bukan 13. Terus dia nanya ke dokternya, sebenarnya aku sakit apa sih, karena selama ini dia emang nggak pernah nanya juga kan, karena kayak ya udahlah ikutin aja gitu kan. Terus dia sekarang mulai mau berdiri untuk dirinya. Enggak sih, itu agak terlalu too much menurut aku. Terus dia nanya, sebenarnya aku sakit apa sih dok gitu kan. Terus kata dokternya, sebenarnya ini bukan sakit yang akan merugikan kamu sih katanya. Terus dia bilang kayak gitu, dokternya bilang gitu kan. Tapi kalau misal kamu tahu ini penyakit apa, malah itu yang akan lebih merugikan kamu gitu katanya. Terus dia malah kayak makin dong, kenapa kalau tahu makin merugikan, padahal kan kayak harusnya kalau aku tahu lebih menguntungkan dong. Terima kasih Kak Akil, Mas Batangnya. Dia bingung dong, kayak kok bisa gitu, ada masalah apa gitu kan. Enggak, abis itu kata dokternya, enggak, selama kamu enggak tahu ini penyakit apa, harusnya kamu bakal baik-baik aja. Terus dokter kayak nih, minum obat yang seharusnya kamu minum seperti biasa, gini seperti biasa gitu kan. Udah dong. Terus dia mulai mikir lagi pas di rumah, apa jangan-jangan gara-gara minum obat ini ya makanya aku jadi kayak sesuatu gitu kan. Terus akhirnya dia nggak minum nih obatnya, coba nggak minum di malam itu. Tapi ternyata dia nggak bisa tidur tuh. Kalau biasanya habis minum obat dia bisa langsung tidur dan kayak ya udah kayak orang normal, ngerti kan guys, kalau udah malam tidur dong. Tapi ini tuh kayak dia beneran kayak nggak bisa tidur sama sekali pas dia nggak minum si obat ini kan. Terus kayak kok aneh gitu. Makasih Kak Akil, Mas Batangnya. Terus dia bener-bener kayak mempertanyakan, sebenarnya ini apa sih gitu kan. Terus akhirnya pas dia nggak bisa tidur, dia dengerlah suara. Dia tidurnya di lantai atas, ada kaca gitu kan di kamarnya. Terus dia kayak nyamperin ke kaca yang bisa dibukanya itu. Terus dia kayak ngeliat kan, nggak ada apa-apa kok gitu kan. Terus ternyata dia kayak ngeliat ke bawah kan. Pas di bawahnya tuh ternyata ada orang. Nah tapi kan gelap, tuh dia nggak bisa ngeliat, jadi kayak gelap aja. Tapi ada 2 orang, bukan 1. Dan orangnya tuh lagi ngobrol, kayak ngobrol gitu loh, gitu kan. Ya paling ngobrol lah, tapi dia nggak bisa ngeliat nih, karena
Nah karenanya nih, karena tuh dia udah mulai kayak ngeblur, penglihatan dia ngeblur gitu kan. Bukan karena nggak pakai kacamata ya, emang ngeblur aja emang. Jadi dia ngeblur terus dia kayak itu siapa ya? Terus dia ngide untuk turun, ya kan. Terus dia turun nih. Terima kasih Kak Akil mas batangnya. So ya. Nyimak aja, ini nyimak dulu aja. Makasih Kak Akil mas batangnya. Stop pembual. Kan dibilang lagi cerita ya. Beda kawan. Terima kasih. Halo Kak, terima kasih Galevi 13 mas batangnya. Oke lanjut. Terus kan dia turun kan. Tapi dia yang kayak pegangan tuh di si pinggir-pinggiran ini. Terima kasih Kak Evan Motorsportnya. Di pinggiran tangga. Kalau tangga kan bisa ada pegangannya gitu kan. Dia turun. Terus dia tiba-tiba ada si yang asistennya ini yang selalu sama dia gitu kan. Tiba-tiba kaget dong asistennya. Kok dia masih bangun gitu kan. Terus langsung kayak asistennya kayak bilang, ayo tidur lagi gitu kan. Ke atas ya aku temenin, kamu tidur aja gitu. Terus dia kayak nanya, itu siapa ya di luar ya? Perasaan, terima kasih Kalevi 13 mas batangnya. Perasaan ini rumah kita tuh emang bukan enggak banyak yang tahu sih, tapi emang sepi gitu kawasannya. Karena nih kebetulan nih cewek ini kaya banget besti. Jadi emang isinya tuh gimana ya, rumahnya tuh di tengah-tengah tempat yang kosong itu, tapi punya dia semua intinya. Terus tapi dia kayak gak kenal. Terima kasih Kak Akil mas batangnya. Dia gak kenal nih orang-orangnya ini. Karena kayak yang tinggal di rumah itu tuh isi semua cewek semua, ngerti gak sih? Yang tinggal di daerah situ cewek semua. Karena ya dia sama asisten-asistennya itu. Makanya dia bingung kok kayak katanya kayak orang tinggi banget, gede gitu kan. Tinggi gede banget gitu kan. Dia kayak kok aneh, dia takut kan. Dia suruh terima kasih Kalevi 13 mas batangnya. Terus dia suruh si asistennya buat tolong kunci semua pintunya, karena dia udah panik dong. Terus dia bilang dia penglihatannya udah blur, udah gini. Akhirnya tolong temenin buat naik katanya gitu. Akhirnya ditemenin lah. Terus gak lama itu pintunya digedor-gedor. Kayak nggak, ini nggak gedor-gedor lagi, kecil banget suara. Terus digedor-gedor, terus langsung nengok dong pasti. Bagus Kak. Terima kasih Kak Ina mas batangnya. Ya, akhirnya digedor-gedor dong. Bentar ya. Where's my lotion? Makasih Kak Akil mas batangnya. Terus udah dong digedor-gedor. Dia otomatis dia kayak takut dong. Sebagai seharusnya gimana sih, dia takut kan. Terus dia bilang ke si yang asistennya, terus gimana ini kok ada yang gedor-gedor, itu siapa gitu kan. Jangan-jangan orang yang tadi. Terus dia mau naik kan. Tapi bersuara lah nih si orang yang ada di pintu ini. Bersuara lah, dia kayak ngomong, cepet buka pintunya sebelum dia bangun. Terus kayak dia bangun, siapa lagi kalau misalnya bukan dia kan. Karena dia yang punya nih rumah nih cewek kan. Terima kasih Kalevi 13 mas batangnya. Terus dia kayak bingung dong, kok nggak boleh tahu, berarti ini asistennya sebenarnya tahu dong itu siapa kan. Terus dia nanya, emang itu siapa sih gitu kan. Terus akhirnya dia mau keluar. Akhirnya dibukain lah sama si cewek ini. Terima kasih Kak Uli Motorsportnya. Dibukalah sama si cewek ini. Cewek ini maksudnya karakter utamanya. Dibukalah pintunya. Terus yang muncul tuh emang orang sesuai apa yang dia lihat sama tadi yang di atas 2 orang itu yang lihat kan. Terima kasih Kak Aina mas batangnya. Terus si cewek asistennya ini kayak bilang, udah gak usah, jangan kesana gitu kan. Terus si yang apa sih namanya, yang bilangnya apa ya, bilang aja
sosok bertopi lah ya, sosok bertopi. Si sosok bertopi ini kaget dong, kok si ini bangun, si cewek ini kan. Terus ini biar kan gak usah bayangin jauh-jauh sumpah. Terus udah dong, akhirnya gak lama si orang yang ada di belakang si pria bertopi ini ngeluarin sesuatu. Ngeluarin apa? Dia ngeluarin kayak sebuah, aku boleh nyebut ini gak sih? Bilang aja sebuah benda yang bikin si karakter utamanya ini akhirnya akhirnya tidur gitu kan. Jangan guys, aku takut gak boleh. Akhirnya tidur. Terus pas bangun ternyata si karakter utama ini bangunnya di ruangan yang warnanya biru semua gitu kan. Terus dia mikir kan, perasaan tadi aku bangun, maksudnya aku ngeliat si dua sosok ini. Terus dia mikir ini di mana sih sebenarnya gitu kan. Sebab itu masih di kamarnya dia, ruangan yang sama, cuman warna biru, semuanya biru, berubah jadi biru. Entah itu penglihatannya atau emang si ruangan yang berubah jadi warna biru kan, tapi itu masih letaknya masih sama, cuman semuanya warna biru. Terus tiba-tiba si asistennya nyamperin lah sambil nangis-nangis. Terus dia bilang kalau misalnya kemarin itu si karakter utamanya ini jatuh dari tangga pas dia lagi turun ngecek pintu kan. Terus pas jatuh akhirnya dia pingsan. Terus pas pingsan bangun-bangun terjadilah kata dokter kalau penglihatan dia jadi warna biru. Tapi dia masih bisa ngeliat semuanya kan. Tapi jadi warna biru kan. Terus dia kayak, terus gimana gitu kan. Apakah bisa sembuh? Apakah ini penyakit dia yang sebenarnya gitu kan. Dia nanya ke dokternya, ini penyakit aku yang sebenarnya kah? Kenapa jadi warna biru gini? Terus kata dia, bukan kok, ini bukan penyakit kamu yang sebenarnya gitu kan. Terus kayak dokternya keceplosan tuh, kayak ups, harusnya aku gak ngomong gitu, harusnya aku gak bilang kalau ini penyakit yang sebenarnya atau bukan kan. Nanti dia si perempuan ini bakal makin bertanya-tanya, jadi penyakit aku nih apa. Nah salahnya itu ya, pokoknya dia gak sengaja keceplosan kalau bilang itu bukan. Terus dia kayak nanya, terus penyakit aku apa? Terima kasih Kakil Mas Batangnya. Terus dia kayak nanya penyakit aku terus yang sebenarnya apa gitu kan. Terus dia ulangin aja perkataan yang sama, lebih baik kamu gak tahu penyakit kamu itu apa gitu kan. Nah dia tebak-tebakan sama dokter, bener banget. Terus dia kayak bilang, ya kak, gak apa-apa banget. Oke lanjut. Terus dia bilang, enggak, itu gak malu kok, itu biar gak mengganggu kakaknya aja. Oke. Terus dia kayak bilang, terus penyakit aku tuh sebenarnya apa? Terus gak malu kok, biasa aja. Terus kata dokternya yang tadi, sama mana sih? Oh iya, kamu gak perlu tahu ini tuh sebenarnya penyakit apa gitu kan. Terus akhirnya datanglah dua orang yang tadi dia lihat pas malam. Terima kasih Kak Haha Bang Mas Batangnya. Terus ini nanyain dong si karakter utama nanya ke si asistennya, itu yang aku lihat tadi malam. Terus kata asistennya, emang tadi malam kamu lihat apa gitu kan kamu langsung pingsan abis kamu jatuh, aku lihat sendiri kok kamu pingsan gitu kan. Terus kata si cewek ini, enggak, jadi tadi malam aku tuh ngeliat gini, aku ngeliat si sosok dua orang bertopi ini tadi malam. Terus tiba-tiba si orang yang ada di belakang si topi yang pertama ini tuh bikin aku jadi hilang ingatan gitu kan, dia ngakunya kayak gitu. Terus si ininya asistennya kayak concern gitu dong, terus kayak kok aneh sih dok gitu kan, maksudnya dia kenapa, dia apakah pingsan itu mengganggu penyakit yang sebenarnya gitu kan. Terus kayak si anak perempuan ini kayak nanya dong, kamu tahu yang penyakit aku apa gitu kan. Terus kata si asistennya kayak, enggak, kamu lebih baik gak tahu gitu kan. Terus dokternya udah mulai bingung dong, karena nih si karakter perempuannya udah mulai kayak makin gak jelas pertanyaannya kan. Terus akhirnya dua orang yang bertopi itu jalan ke si ceweknya kan, dua orang yang bertopi ini jalan ke karakter utamanya. Terus si cewek ini kayak nunjuk terus, ini loh, ini orang yang aku lihat gitu kan. Terus kata dokternya, kamu gak ngeliat apa-apa
tadi malam tuh kamu pingsan, kata si dokternya gitu kan. Terus si cewek ini bilang lagi, iya ini yang ada di sebelah kamu gitu kan, sebelah dokter, kalau misalnya ini 2 orang ini. Terus tiba-tiba dokter bilang kayak, di sebelah aku, emang di sebelah aku ada apa gitu kan. Terus kayak cewek makin kayak, hah, di sebelah kamu itu ada 2 orang gitu kan. Terus mulai dong si asistennya tuh yang kayak, enggak, ini ada sesuatu gitu kan ke dokternya. Terus udahannya dokternya ngeluarin benda yang sama apa yang dikeluarin sama 2 orang bertopi sebelumnya itu loh. Terus dia nggak, bukan diracun. Terus udahannya si cewek ini pingsan lagi. Nah pas dia pingsan, akhirnya dia kebangun lagi dong. Tapi pas dia bangun, yang di sisi sebelah itu cuma si asistennya doang. Terus dia nanya kan ke asistennya, aku kenapa sebenarnya gitu kan, dimana dokter sama 2 orang bertopi yang tadi aku lihat. Terus si asistennya kayak bilang, sebenarnya kamu tuh nggak kenapa-napa, tapi yang sebenarnya jadi masalah tuh orang-orang yang ada di luar sini gitu kan, katanya di luar. Abis itu dia nanya, di luar sini tuh di mana? Terus asistennya tuh ngejelasin lagi kayak, ya itu orang yang kamu lihat, yang 2 orang bertopi itu dan dokter itu. Terus sebelum dia kayak asisten selesai ngomong, si karakter utamanya nanya kan, kayak berarti kamu bisa ngelihat dong 2 orang bertopi itu, tapi kenapa dokternya gak bisa gitu kan. Terus kata si asistennya, sebenarnya kita semua tuh saling gak bisa lihat. Aku gak bisa ngelihat dokter yang kamu maksud, mungkin bahkan dokter yang kamu maksud gak bisa ngelihat aku, atau mungkin 2 orang bertopi itu tuh kita semua gak bisa saling lihat gitu. Orang-orang yang ada di sebelahnya dia sebelumnya tuh gak bisa saling lihat, jadi yang bisa ngeliat tuh cuma dia doang. Terus dia kayak makin bingung dong, kok cuman aku doang gitu yang bisa ngeliat. Terus pas dia sadar, ternyata emang ada tuh 3 orang ya berarti jadinya, 2 orang yang bertopi dan 1 dokter itu tuh ada di depan kamar dia. Bayangannya tuh kelihatan di bawah yang kayak selasa pintu gitu kan, kadang kelihatan ya. Terus dia kayak ngeliat, terus dia bingung dong, tapi aku bisa ngelihat mereka kok. Besok kata asistennya, iya kamu emang bisa lihat, selama kamu mau minum obat yang selalu dikasih buat kamu tuh kamu bakal bisa ngelihat gitu kan. Tapi semenjak kamu minum, kamu tuh makin samar-samar penglihatan kamu tentang mereka gitu. Jadi enggak jahat banget sumpah, bukan skizo. Jadi intinya adalah karena dia minum obat itu, dan ternyata obatnya tuh bukan dari dokter yang dia minum, itu ternyata emang obat yang dikasih sama orang tuanya selama ini. Jadi dia nggak bisa ngelihat siapapun yang real dalam bentuk nyata tuh, dia nggak bisa ngelihat. Dia cuma bisa ngelihat orang-orang yang kayak dalam pikiran dia sendiri gitu, karena dia minum obat itu. Gunanya apa? Karena dia pengen dijauhkan dari dunia yang jahat gitu. Jadi membuat kayak karakter yang ada di dalam pikiran sendiri. Makanya selama dia dari kecil sampai dia besar kan katanya dia hidupnya enak kan. Dia hidupnya maksudnya kayak ya udah, walaupun dia sakit tapi dia masih bisa hidup sesuka dia masih bisa olahraga, dia masih bisa sekolah dengan normalnya. Tapi setelah dia sadar ternyata emang seharusnya hidupnya tuh gak seindah itu gitu. Ya cuma aku doang yang halu. Aku juga halu kok. Jahat banget ya ortunya. Itu baik guys. Banyak banget yang harus dibahas, jujur. Iya banget. Aku mau pindah ke sana deh kayaknya guys. Bentar. Besok sambil ngecas ya. Bentar banget, ini baterai aku tinggal dikit. Wait a minute. Bentar ya guys. Nggak nyampe deh. Wait. Bentar ya guys, kok nggak bisa ya?
Nggak bisa. Tapi tinggi banget kali ini jadinya. Ya udah nggak apa-apa ya. Enggak, sumpah ini sebenarnya gak iya deh. Makin gelap, ya udah gelap dikit lah ya, nggak apa-apa nggak sih? Masih kelihatan muka aku kok. Kelihatan kan? Jadi dunia yang jahat atau ortunya yang jahat? Kalau menurut aku, dari sudut pandang ortunya pasti mereka mikirnya mereka baik sih, karena mereka mau melindungi anaknya kan. Kayak nggak mau melihat sisi buruknya dunia. Dia mau ngasihnya yang baik, cuman caranya aja sih. Iya ya, maksud aku berarti kayak dunianya gak sih yang kayak jahat sampai orang tuanya harus bikin dunia yang baik, dunia bohong yang baik, sampai mereka merelakan kayak dia tuh nggak tahu kalau sebenarnya dia ada orang tua loh. Dia kayak ngerelain orang tuanya, ngerelain ya udah anaknya nggak apa-apa nggak bisa ngeliat orang tuanya, yang penting anaknya hidupnya bahagia gitu walaupun di pikiran dia sendiri. Ya nggak sih? Kayak kalau sampai segitunya kayak wow banget loh. Iya sih, tapi kita nggak bisa menilai ya guys mana yang baik yang buruknya. Iya, jadi intinya tuh dia nggak bisa ngeliat ortunya karena ya itu dia kayak hidup di dunia dia sendiri gitu loh kesetnya. Autor yang jahat iya lagi. Nggak lah. Aku baik lah. Aku menciptakan ide itu berarti baik kan. Kayak aku pengen si cewek ini nggak merasakan hal yang nggak mengenakan gitu. Jadi aku bikin dia merasakan kehidupan yang enak-enak aja dari kecil sampai gede, ya kan? Bener dong. Tapi kan kamu nggak tahu perasaan si cewek gimana. Ya kan aku yang buat ceritanya ya, jadi aku tahu dia ngerasa biasa aja kok. Kan aku yang buat ceritanya. Suka-suka author, makanya suka-suka saya dong. Lupa kok dia sutradara, sorry. Oh iya, guys, mata aku udah nggak iritasi. Kalian tahu apa? Jadi kan aku kan punya satu tetes mata yang selalu aku pakai kan, kalau misalnya habis pakai soft lens selalu aku pakai. Setelah nggak pakai, bukan, akan aku setiap lepas pokoknya aku selalu pakai nih tetesannya kan. Terus nggak sembuh tuh pakai satu itu kan. Terus aku buat lagi satu lagi karena waktu itu mata aku pernah iritasi juga. Ini buat yang cuci, ini yang buat cuci mata bukan tetesan doang. Aku pakai nggak berhasil juga, jadi udah sempat 2 harian kayak gitu tuh nggak ngilang kan. Aku pikir mungkin besokannya setelah aku live itu mungkin bakal balik normal karena aku udah nggak pakai soft lens. Terus aku cuci terus juga mata aku kan, ternyata enggak guys, nggak bisa. Dan akhirnya waktu itu aku pernah parah banget, iritasi parah banget kayak ini tuh sampai rasanya nggak bisa dibuka karena kalau ngeliat cahaya dikit sakit kan. Sumpah, sampai aku pakai kacamata hitam padahal aku lagi bukan di tempat yang seharusnya pakai kacamata hitam gitu rasanya. Saking si ini iritasinya kan. Terus waktu itu aku beli satu tetes mata, mami aku saranin beli yang ini sih karena emang brand bagus banget. Dan pas aku pakai itu 2 kali waktu itu langsung sembuh. Itu ajaib sih, itu tetes mata terajaib menurut aku. Terus akhirnya aku beli lagi kan, mami beliin aku lagi sih tetes mata yang sama. Guys, baru sekali pakai, sumpah itu baru sekali pakai mata aku gak merah sampai 5 jam kemudian tuh gak merah. Padahal yang posisinya gak pakai soft lens, gak pakai kacamata juga kan. Itu sama sekali gak merah. Aku kayak oke. Terus aku tetesin lagi dong sekali lagi kan. Jadi udah 2 kali kan. Terus malamnya aku pakai soft lens dan itu udah bisa. Itu kayak langsung parah sih. Itu tuh tetes mata terajaib. Semua kalian harus beli itu deh. Sekarang aku udah pakai soft lensnya karena ntar aku mau latihan. Kalau nggak pakai soft lens aku nggak kelihatan. Itu sangat berguna sumpah. Aku kayaknya bakal bawa itu kemana-mana deh. Itu terlalu ajaib sumpah guys. Kok kalian yang pakai soft lens kayaknya harus bawa tetes mata gitu deh. Tapi gimana yang saya kasih tahu kali ini ya, pokoknya itu bagus banget ya.
Dan puji Tuhannya sekarang udah normal aja sih. Waktu itu sempat merah kan, kocak, ini nggak kocak sih, ini kalian pasti nggak bolehin sih sebenarnya. Jadi abis aku pakai soft lens itu, pas aku lepas masih agak merah dikit sebenarnya sih. Tapi pas aku udah tetesin lagi sebenarnya enggak, so aku udah pakai soft lens lagi sih. Tapi nggak apa-apa sumpah, udah nggak kenapa-napa. Beneran bagus. Sempet buram nggak? Buram pas di hari yang pertama yang merah banget, yang pas aku lagi live itu buram jujur li nggak sakit, cuman buram mata aku pas itu. Makanya aku kayak panik tuh selama live jujur. Makanya aku kayak tanyain sakit atau enggak sakit, cuman buram. Apa nggak panik aku kalau udah buram kayak gitu? Tapi kamu kan bisa bacain komen. Kan aku pakai satu soft lens, makanya masih tetap bisa baca komen. Tapi kan harus jaga kesehatan mata kalian, sumpah. Beneran mata tuh penting banget, sumpah. Pusing kan, tapi kalau ngeliat sesuatu yang terang banget itu bukan pusing sih, itu sakit banget, sumpah. Aku pernah waktu kayak gitu sampai, itu gara-gara kan lagi mau offer kan. Terus aku paksain pakai soft lens, karena kalau nggak pakai soft lens gimana aku ngeliatnya guys, gak bisa dong. Kan offer juga malam ya, terus gelap banget ke belakangnya. Jadi aku nggak bisa ngeliat sama sekali kalau nggak pakai soft lens. Dan aku pakai dong, padahal itu mata aku pasti lagi perih, cuman nggak merah. Anehnya tuh gitu, udah perih tapi nggak merah. Aku jadi kayak, ini harus kayak nggak kenapa-napa deh. Jadi aku tetap pakai sih soft lens aku kan. Terus ternyata pas aku pakai lagi di make upin, itu aku nggak bisa buka mata sumpah pas makeup, karena kan kalau makeup butuh lampu ya guys, jadi butuh cahaya juga, dan itu aku nggak bisa sumpah, beneran nggak bisa banget. Ya aku ngeliat pas aku lagi mata aku lagi merah, terus ada yang ngeklip gitu pas aku lagi nutupin mata aku. Keren deh kan ada yang peka ngedit kayak gitu. Aku udah sempet kepikiran, cuman aku bingung nyebutnya gimana pas live kan. Terus kan gitu kan kayak, aku suka kalian peka ke dokter mata. Tapi kayak itu nggak harus ke dokter mata sumpah, harus normal aja. Ya lagi nggak jadi pakai eye patch kayak anime, padahal aku pengen sumpah. Iya lagi nggak, amit deh, jangan ngapain aku pakai eye patch. Mendingin kalau misalnya cosplay aja tiba-tiba aku pakai eye patch ya kan, jangan pas lagi sakit mata beneran gitu kan. Nggak boleh. Terlalu di anime kan, sumpah aku pengen cosplay lagi. Tapi kayak aku belum ketemu karakter yang cocok buat aku cosplayin deh guys, kayaknya kayak terlalu di wibu kan gitu loh. Wibu banget sekarang ya, sebaiknya tuh dulu aku kayak gitu kak, cuman sempat kesegel aja. Cuman tiba-tibanya tuh kebuka lagi nih segelnya, jadi pengen. Apa sih ini nanti jadi nggak fokus apa ya? Masa harus doa terus? Ya kalau bisa kenapa tidak? Udah jangan di Naruto. Enggak kok. Sumpah ya, aku lagi suka sama sesuatu yang bersangkutan dengan luar angkasa gitu tau. Aku lagi pengen nonton film yang bersangkutan dengan kayak, gak tau ya, kayak galaksi, luar angkasa gitu-gitu deh. Kayaknya ada saran gak film yang kayak gitu? Jujur aku pengen nonton. Film ini aku belum nonton lagi, bagus gak itu? Bagus ya? Kasih tau ya. Sumpah aku lagi tertarik banget, gak tau kenapa. Gak tau sih, ini emang bahan bukan bahan overthinking sih, tapi bahan kayak pemikiran aku aja. Oh bisa diturunin. Oh my god, aku katro banget. Anyway, sumpah aku kayak gak pernah pegang badan kayak gini rasanya, padahal ini tinggal diturunin dong. Anyway, tadi sampai mana? Oh iya, aku lagi down banget sama yang kayak hal-hal tentang luar angkasa gitu kan. Gak tahu karena aku sempet dari kemarin tuh aku ngeliatin bintang gitu kan. Aku ngeliatin bintang terus kayak aku penasaran aja. Kayak kalau misalnya aku dari deket tuh mereka bentukannya kayak gimana gitu. Terus apakah ini cuma ilusi aja, ilusi optik aku kah melihat yang di luar angkasa ini. Jadi kayak penasaran banget. Terus kadang kalau ngeliat pesawat kita kan cuma bisa ngeliat sampai awan doang kan. Terus kayak masih penasaran sama atasnya lagi gitu loh, kayak
ngerti kan maksud aku kan. Jadi aku masih penasaran banget, aku pengen mencari tahu tentang luar angkasa guys. Tolong saranin aku film-film tentang luar angkasa ya, aku sangat tertarik banget jujur. Sama nggak tahu sih, aku suka aja kayak lagi suka ngeliatin bintang gitu. Terus perpaduan warna langit-langit tuh lagi bagus banget. Makanya kayak kemarin yang pas sunset itu yang aku foto, wow, walaupun itu bahkan cuma sampai kayak batas si awannya doang kan padahal kan. Tapi tuh kayak bagus banget. Aku tadi kayak penasaran sama langit-langit yang di atasnya si awan dan segala macam tuh kayak gimana. Kan jadi pengen lihat. Kan tau gak sih di film-film yang jadi aku lupa namanya apa, jadi dia punya ruangan khusus, bukan ruangan sih, bahkan kayak gedung khusus gitu, terus atasnya tuh kayak telur setengah lingkaran gitu, terus mereka bisa pakai teleskop gede banget, jadi mereka bisa ngeliat sampai bintang-bintangnya gitu, planetarium. Sumpah iya banget, aku pengen lihat sumpah. Aku lagi suka banget sama hal-hal yang seperti itu. Planetarium mau, pengen banget. Kan Interstellar. Aku pernah dapat rekomendasi itu juga sih, tapi belum sempat nonton. Pengen sih nonton. Berarti 2 itu ya. Kayak 2 itu bakal aku tonton nanti mungkin. Terus ditonton. Ya iya dong, masa nggak ditonton? Masa tahu doang, cuman aku belum nonton. The Martian itu apa ya? Itu seru cuma lama sih. Gak apa-apa sih, jujur gak apa-apa. Dokter Stone. Kok tiba-tiba Dokter Stone sih? Sambil kalau nonton, rumit kalau nggak sambil ikut ngitung. Emang kita ngitung apaan ya? Nggak suka nih yang ngitung-ngitung gini nih. Banyak ya ternyata ya. Tapi aku penasaran. Aku juga nggak sih, sebenarnya ini lebih ke rasa penasaran aja sih guys sebenarnya. Selain penasaran sama kayak orang kasih gitu, aku sempat penasaran sama yang kayak ya itu guys, awal-awal tuh gimana perkembangan makhluk hidupnya gitu-gitu loh. Kayak masih penasaran aja. Terus kayak kan kadang ada suka orang ngejokes kan, kayak bilang momen ketika misal ada kayak meme orang yang nggak ngerti cara pakai ini cara pakai itu gitu kan, terus ada yang komen kayak momen ketika sebelum benda ini diciptakan gitu kan misalnya kan. Terus aku jadi penasaran, terus kan bisa sebelum diciptakan mereka kayak gimana ya, padahal ini kan kayak useful banget kan buat kita kan. Misalnya apa ya contohnya, kayak ya lampu, teknologi segala macam itu kayak aku jadi penasaran. Misalnya setahun sebelum alat tulis diciptakan, so aku jadi kayak gimana ya, jadi penasaran gitu, ngerti nggak sih? Itu nggak perlu dipenasarin karena kita kita udah rasain aja apa yang terjadi sekarang gitu, ngapain mikirin ke yang sebelum-sebelumnya. Tapi kayak aku penasaran, ngerti kan maksud aku bisa gitu. Seru gak sih guys? Aku pengen banget. Iya sumpah tiba-tiba jadi tertarik sama yang kayak sejarah-sejarah kayak gini. Stay curious. Gak mau dong, aku ingin mencari tahu. Aku jadi kayak karakter yang tadi aku bilang deh, yang di kayak mau mencari tahu. Terus katanya lebih baik, jangan-jangan aku lagi nggak di karakter itu sendiri. Jangan-jangan kalian hanya ilusi aku lagi. Oh. Ya, aku bisa nonton film. Aku tahu lagi itu, cuma aku nggak nonton sebab, tapi iya, I know. Asli ini. Kalian tuh lagi gabut ya nonton aku ya? Ini weekday gak sih? Kan nggak kerja ya guys emangnya? Sorry ya. Kayak gak penting gitu dengerin aku. Lagi nunggu feedback dosen. Gimana kalau aku yang ngasih feedback? Kayaknya penulisannya tuh kalau misalnya dari ini ya, secara aku kayak telepati, menurut aku tuh
sudah terlihat lelah nulisnya. Jadi ini penulisannya agak kelihatan gitu, kata-katanya ini agak gimana ya, ngerti kan? Tau gak sih ada yang komen, jadi terima kasih Kak Mickey Mon. Terus tau gak sih ada yang pernah komen, jadi setiap aku lagi ceritain sesuatu, kalau nggak aku lagi menjelaskan lagi atau enggak mendeskripsikan gitu kan, aku udah beres di panjang-panjang lebar terus ngomongnya cepet, nah gitu kan, ngerti kan? Nah ya gitu. Jadi aku selalu kayak gitu, motong terakhir tuh kayak ya udah ngerti kan? Ya kayak gitu sih kurang lebih kayak ya. Jadi kayak ngerti gak sih? Nggak menjelaskan gitu loh kadang. Ya gitulah pokoknya. Ya gitu. Nah ini kayak contoh nyatanya aku langsung kayak gitu tadi barusan. Ngerti kan? Ya kayak gitu lah kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak langsung. Aku seneng deh jadinya. Kayak aku seneng masa kalian tetap masih nonton. Walaupun aku kayak aku juga gak ngerti aku ngomong apa kadang. Ya kan? Kayak aku gak kepaham gitu loh. Aku kayak agak kasihan kadang. Masa kan lagi pusing kan ngebahas gak tau skripsi, gak tau lagi UAS, lagi banyak kerjaan. Terus kayak dengerin aku yang kayak ngomongnya tuh cepet-cepet. Terus kadang kalau misalnya lagi ditanyain ulang aku kayak ya gak ngerti kan. Jadi kayak kalian ikut mikir, harus mikir lagi gitu. Jadi kayak aduh gitu loh. Kan hebat sih tapi menurut aku. Jujur nih, kalian hebat banget sumpah. Udah biasa. Makasih Kak Aina mas batangnya. Ya kan, aku ngerti banget sumpah kalau kalian tambah pusing. Pura-pura paham aja. Dek, tau gak? Dek. Kok kalian bisa dengar kata dek tadi barusan, itu tuh dari hati aku. Sumpah. Sumpah, itu tuh kayak jadi kalian keren kok tapi ya lumayan lah. Kalian mau sih jujur, nggak boleh. Ini tuh kan harus tahu ya, bisa memahami aku itu adalah sebuah keajaiban dunia. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Makanya ajaib kan. Setuju. Alright. Karena kalau kalian kayak mencari sesuatu yang jelas, kayak jangan ke arah sini gitu. Tapi kalau kalian mau bersama-sama mencari ketidakjelasan, ayo kita berjalan bersama. Tuh nadanya kemana, ngomongnya apa, aku juga bingung sumpah. Hilang arah bersama. Asal kalian tahu ya, awalnya tuh aku kepikiran soal hilang arah tuh gara-gara gak sih sebenarnya aku menghadirkan Harley. Terima kasih Kak Akil mas batangnya. Jadi iya saya bihunku. Terima kasih Kak Uli mas batangnya. Jadi tuh awal-awal aku kayak ngasih tunjuk Harley ke kalian, itu tuh Harley mengeluarkan aura. Terima kasih Kak Akil mas batangnya. Jadi Harley tuh mengeluarkan aura yang bikin kalian tuh sama-sama kayak hilang arah. Itu tuh butuh waktu kayak mungkin 1-2 bulan setelah mengenal Harley deh. Makasih Kak Aina mas batangnya. Makanya kita jadi kayak gitu. Nah udah berapa tahun ya, makanya efeknya makin membesar. Itu dia, tergantung seberapa lama kalian kayak mengenal Harley. Nah itu efeknya akan semakin membesar gitu. Pantas, ya kan? Makanya kalau ada Harley jangan tatap matanya. Emangnya Harley menatap mata kalian, yang satu aja ngeliat kemana mata dia? Harley mengaku tidak pernah menatap mata kalian. Jangan terlalu dihilang arahkan. Mencoba paham meskipun gak paham. Ya memang kadang seperti itu sih.
Nah, dari kayak orang bener. Ini tuh aku melatih guys, nanti nih. Ini simulasi, aku kasih tau kalian nih. Ini tips and trick tau. Jadi gini, kadang kan belum tentu ya. Misalnya ini secara logika ya. Nih, secara logikanya gini. Misalnya aku sebagai penguji. Ih, serem banget, jangan deh. Aku sebagai juri, aku seorang juri kan. Terus misalnya ada 100 orang lebih yang ikut jadi peserta lomba aku kan. Sorry bukan penguji, sorry. Jangan tersinggung ya kalian ya. Jangan trauma dengan kata penguji dong. Juri nih. Pokoknya ada 1000 orang lebih yang jadi ikut tes lomba aku kan. Terus aku awal aku kayak masih kayak paham, lanjutkan. Aku bakal ngasih pertanyaan sebanyak-banyaknya kan. Tapi belum tentu sampai ratusan ke belakang tuh aku bakal kayak masih memiliki keinginan yang sama untuk yang ngelanjutin menilai mereka, untuk ngelanjutin kayak kamu kayak kurang gini-gini, coba ngasih anjuk aku yang lain. Aku tuh pengen cepet-cepet pulang, iya kan? Pasti energi aku udah habis dan perasaan untuk mau ngetes mereka tuh nggak sama kayak sebelumnya kan. Nah maka dari itu, ini tuh yang penting tuh kalian kelihatan pede, kalian kelihatan menguasai, ngerti kan? Terima kasih Kak Olima Mas Batangnya. Jadi kok isinya kalian mau ngomongnya gimana juga ya udah sih. Nah jadi udah kalian antri belakang-belakang aja, kalau bisa skip pertengahan ke belakang ya, jangan paling belakang tapi karena kadang ya kalau misalnya yang staff yang mendukung di depan kayak udah 10 orang lagi ya Pak Bu gitu kan, terus pas juri langsung kayak 10 orang lagi, oke aku semangat 10 orang lagi. Nah gitu guys, jadi kata-kata aku agak pertengahan aja lah pokoknya. Nah paham kan? Serius topik misterius. Aku tahu aku misterius emang. Ya pokoknya paham, ngerti kan maksud aku. Jadi kalian ya udah aja sumpah jangan dipilih paling belakang sama paling depan, intinya yang pertengahan aja. Biarin suka-suka aku aja sih. Dibikin mikir keras dulu. Gak usah. Kuncinya jangan dipikirin tuh kan aku udah bilang. Nih, kalau kalian ingin pesan moral dari ceritaku yang tadi ya, kalian tuh lebih baik jangan terlalu dipikirkan guys. Terus jadinya kayak karakter utama aku. Jadi jangan terlalu dipikirkan ya. Kuncinya Iski. Lucu banget sih kamu. Pasti kamu sering nonton live aku ya, makanya kamu jadi orang terlucu sedunia. Ada cerita sekali pakai. Terima kasih Kak Aina Mas Batangnya. Itu aku udah tulis tau. Aku udah tulis di sini. Terima kasih Kak Olima Mas Batangnya. Dulu aku punya ini lagi, buku diary pas masih kecil. Terus aku sempat ketemukan bukunya kan. Dulu tuh lagi zaman, nggak tahu sih lagi zaman atau enggak, tapi aku sendiri lagi suka pakai pulpen yang warnanya warna-warni. Terus aku bingung kan, ini kan mau nulis diary doang ya, kapan aku bakal pakai warna ininya, kapan aku pakai warna ini. Tapi aku pengennya tuh nulisnya tuh, ngerti nggak sih, maksudnya pengennya tuh warna-warni nulisnya per kalimat. Tapi kan kayak capek ya buka tutup si pulpennya, jadi kayak aku males, jadi ujung-ujungnya cuma pakai 2 warna di satu kertas gitu. Tapi dulu aku sempet ketemu dan sumpah ya, rasanya tuh kayak aku sadar banget nulis itu. Terima kasih Kak Akil Mas Batang, yang ngerti gak sih? Jadi aku yang sekarang pas baca yang buku aku yang dulu tuh kayak ya aku inget banget aku masih nulis, aku yang nulis ini. Jadi kayak bukan yang emang aku pernah ya nulis ginian, bukan kayak gitu, tapi ya aku inget banget aku pernah nulis kayak ginian gitu loh. Kayak masih ingat, masih tertanam gitu, gak ketinggalan memori yang ini. Rasa bangga gak? Enggak sih jujur. Enggak sih, soalnya memori baik iya ya, jujur masuk akal sih. Gak merasa alay ya? Enggak sih, karena itu perasaan mood ini gak sih, apa ya bilangnya ya, perasaan yang
emang aku rasain gitu ya, nggak masalah nggak sih, nggak mau ngejudge aku pas masih kecil aku ngerasa kayak gini, pas gede aku ngerasa kayak gini, itu sesuatu yang alay. Karena ya pas masih kecil aku bisa ngerasain hal kayak gitu aja, berarti emang itu kayak kenyataan gak sih? Kayak malah aku kasihan, kok bisa sih aku dulu ngerasa kayak gini. Terima kasih Kak Akil Mas Batangnya. Kayak harusnya aku nggak ngerasain kayak gini gak sih pas masih kecil. Apalagi kalau misalnya diary aku tuh isinya tuh cerita-cerita yang sedih. Malah aku kayak, kok aku bisa sedih ini sih dulu, perasaan ini aku masih kelas 5 deh, perasaan ini masih kelas 3 deh, kok isinya kayak gini, cerita tentang hal-hal yang kurang mengenakan. Malah aku kasihan, kenapa alay? Nggak alay kok. Aku yang dulu tuh tetap ya diri aku guys, itu bukan orang yang berbeda, bukan pas umur 10 aku tiba-tiba jadi orang yang berbeda, aku berubah, enggak nggak sih? Pokemon 1 pas masih kecil terus berevolusi tetap Pokemon juga kan, maksudnya sejenis yang sama, cuman dia berubah nama aja nih. Jadi kayak menurut aku itu nggak alay sih, nggak ada yang alay sumpah. Kalian jangan malu lah kalau misalnya nunjukin, ya nggak perlu ditunjukin nih isi buku dulu aku pas masih kecil gitu, nggak harus maksud aku, tapi kayak ngerti kan, nggak alay menurut aku. Kuncinya di Pokemon, nggak alay kok. Ya malah satu sisi kayak nunjukin kita rajin ya kan. Itu malah aku jadi kepikiran sekarang, kenapa dulu aku sampai nulis gituan ya, maksudnya kenapa dulu aku nggak cerita aja, kenapa memilih untuk nulis sendiri. Itu juga sih ya, tapi mungkin aku dulu lebih suka kayak mencurahkan isi pikiran aku ke tulisan kali ya dibanding bercerita. Jadi aku lebih suka nulis. Ya cuman aku jadi kepikiran juga, apa jangan-jangan emang ya gitu lah pokoknya ya, kita nggak tahu ya dulu aku ngerasa kayak gimana. Makanya itu guys. Terima kasih Kak Miki Mom atas supportnya. Gitu lah, tapi I'm okay. Deep talk yuk. Deep talk apa? Always ngerti gak sih? Ya dong. Kan menanyakan dulu. Masih jam segini sih. Ya daripada kamu ini apa overthinking mikirin inian dosen kamu, mendingan kita deep talk. Tuh biasanya anak kecil malah diingetin sorry. Biasanya anak kecil bisa suka ngomong gak sih? Ya itu makanya, itu yang tadi aku pikirin, kayak kok bisa ya aku pikiran tiba-tiba dulu lebih suka nulis dibanding ngomong langsung. Kayak aneh. Terima kasih Kak Arkon Mas Batang ya. Tapi aku mikir lagi, siapa tahu emang dia dulu sukanya bentuk tulisan gitu, siapa tahu. Ya semoga gara-gara itu juga dulu, tapi aku nggak ingat. Jadi kok misalnya ya guys, ini udah kejauhan sih, tapi misalnya kalau kalian punya anak ya guys, kalau misalnya anak kalian malah tulisnya di buku harian mereka, ya jangan kalian kayak ih kamu nulis apa, jangan kayak gitu guys. Mereka jadi ngerasa gak nyaman. Mungkin mereka awalnya nulis buku gituan gara-gara mereka gak terbiasa ngomong sama kalian, terus pas kalian bilang kayak gitu mereka jadinya gak mau nulis lagi, dan mereka malah gak cerita ke siapa-siapa, atau bahkan mereka bakal jadi pribadi yang oversharing tapi gak ke keluarga, mungkin malah ke orang yang mereka gak kenal, nyari tempat yang aman di orang lain gitu, bukan di kalian sendiri. Itu kayak ya kan, jadi jauh sih itu memang, tapi ya dicoba saja ya kan. Aku ngerasa kayak gitu sih kadang aku apa ya, aku suka sih ngeliatin anak kecil, karena aku kayak merhatiin aja mereka lagi ngerasa kayak gimana. Kita nggak ada yang tahu ya, kadang anak kecil nggak ketebakan guys, mereka lagi kalem-kalem lagi duduk, tiba-tiba mereka bisa ngeinin minuman, terus kayak kenapa dijatuhin minumannya gitu kan. Kita kan nggak ada yang tahu ya di isi pikiran mereka tuh apa. Jadi memperhatikan anak kecil tuh menurut aku cukup menyenangkan gitu, hal yang cukup interesting, karena banyak yang bisa kita, bukan bisa sih, emang harus dipelajarin, karena ini nggak bisa dipelajarin dalam sekali lihat, nggak bisa ditebak, ngerti gak sih? Mungkin aku bisa menebak mood orang, tapi kalau mood anak kecil tuh tiba-tiba nangis, tiba-tiba ini kan kayak ngerti kan? Itu seru sih. Iya betul banget. Iya pasti
ada sesuatu di balik apa yang mereka lakuin gitu loh. Menurut aku anak yang kayak berisik, yang kayak misalnya kalian melihat mereka, ih kok berisik banget sih, mengganggu sekitar deh, nggak enak nih gitu kan. Siapa tahu di rumah dia biasanya nggak bisa seberisik itu. Mungkin dia berani berisiknya di luar karena kalau di luar dia ngerasa nggak bakal ada yang berani apa-apain dia gitu kalau berisik. Siapa tahu kalau di rumah ternyata dia dibolehin. Iya bang, gak punya kak, maaf ya kak. Ya kan, aku pengen deh ke TK anak kecil gitu. Aku pengen main, terus aku pengen mempelajari sifat mereka gitu. Kayak aku penasaran, aku malah dibanding anak-anak, enggak sih sebenarnya, kita kan penasaran gak sih sama anak yang diem, kayak bahkan kita malah maunya deketin anak kecil yang diem gitu. Kayak penasaran kok yang lainnya have fun, kok dia diem doang gitu, apa sih yang di balik pikirannya dia, atau dia bahkan ngerasa dia belum ke-spawn di dunia ini gitu kan. Jadi itu yang bikin aku penasaran sih. Seru banget main sama anak yang yang energetik tuh seru. Kayak kamu seru banget, kayak kamu pengen main, ayo kita main gini-gini gitu kan. Ya karena kita jadi udah kayak ketebak juga gak sih, kayak oh ini anaknya pengen main gitu kan. Tapi kok yang diem kan, kamu kenapa, ditanya dia belum tentu jawab kan. Jadi kayak it's fun, aku pengen banget. Kalau yang bandel, aku juga, kita nggak tahu guys dia bandel kenapa. Banyak yang bilang kok anak kecil yang bandel tuh bukan bandel, karena dia emang kayak pengen menarik perhatian orang di sekitarnya kan. Dan bandelnya apa dulu kita kan nggak tahu ya. Kalau dia bandel gara-gara narik-narik baju kita, kayak narik-narik kita buat ikut main segala macam, itu nggak bandel nggak sih? Berarti emang dia kayak pengen kita menemani mereka, dan mungkin berarti mereka welcome sama kita. Belum tentu anak kecil tuh pengen ngajak orang dewasa main tau. Kalau kalian bisa diajak main sama anak kecil, menurut aku berarti kalian tuh di mata mereka tuh kalian tuh sosok yang aman, sosok yang seru dianggap merekanya, dan mereka mau open tuh keren menurut aku. Jadi malah aku senang-senang aja kalau diajak main sama anak kecil. Okay. Dan ada kebanggaan sendiri tau, apalagi ada kebanggaan sendiri aja sih. Tapi kalau misalnya anak kecil tuh awalnya tuh ngeliatin kita kayak nggak suka atau kayak takut gitu ngeliat kita, tiba-tiba setelah kita berinteraksi tiba-tiba mereka nggak mau lepas, itu tuh kayak gemes gitu lah. Sangat suka. Coba ntar KTK antar orang ngira aku aneh kayak siapa ya. Ya kan, jadi guru TK itu dulu cita-cita aku sumpah. Bilangnya mau jemput anak, coba dipikirkan, apa nggak makin sas itu guru-guru TK-nya. Kajian terhadap project kampus, oh my god, itu menaikkan ekspektasi aku banget sumpah. Itu my dream. Sih, semoga disemogakan, terus semogakan. Ya mutlak sih, semua sifat manusia itu ada sumpah. Seru banget sumpah. Aku suka deh berbicara tentang hal seperti ini. Tapi agak terlalu deep sih, kayak masih berat aja topiknya untuk jam-jam segini. Tapi kalau misalnya aku bayangin ya, aku ngomongin soal ginian malam, yang kadang nggak ada yang komen sumpah, tidur semua sumpah. Terus aku pasang musiknya, musik ini apa kayak air, itu suara ayam goreng gitu ya. Aku pasang suara air, suara kicauan burung. Sumpah itu tidur, sumpah aku yakin banget nggak ada yang dengerin. Bro, kalau aku pinjam tripod boleh gak? Boleh banget. Apa sih? Makasih banget ya. Boleh banget kak. Demi apa? Oke, bisa deh kak. Bentar ya guys, aku mau pinjamkan sesuatu sebentar.
Oke, jadi aku senang memegang seperti ini. Baiklah. Jadi sampai mana sih ngomongnya? Ya gitulah pokoknya. You good? I'm good. Terus aku lagi minjemin ini aku, yang buat sandaran si HP-nya. Enggak, kok ternyata nggak patah guys. Itu emang bisa copot pasang dan aku baru tahu. Lagi-lagi saya agak katro ya. Terus ya gitulah. Tadi bisa dipasang kok. Ternyata bisa copot pasang dan aku kayak oke. Ya sumpah aku nggak ngerti banget cara pegangan, tapi hey, jangan sedih kenapa ya Besti? Aku lagi senang sekali sih kebetulan. Kamu suka planet apa? Apa ya? Aku suka bumi kok. Ada kehidupan soalnya. HP-mu gak panas? Tentu tidak, karena ruangan dingin banget jujur. Tuh, tumben aku gak merasa kedinginan. Aku sudah beradaptasi menjadi Elsa, I guess. Sorry. Hah sumpah, Erin gak suka bumi. Menurut aku bumi oke aja sih. Gak overrated kok, soalnya gak ada yang suka kayaknya. Tapi aku suka bumi. Oke lah, ada air, ada hutan. Rasanya kayak baru pertama kayak diciptain ya, kayak makhluk pertama di bumi sumpah rasanya. Air, hutan, daun. Rasanya kayak baru. Ya sumpah aku Adam enggak salah. Tapi sumpah rasanya tuh kayak ya udah guys sih, I love bumi. Oke, sarkas mau ngomongnya, tapi enggak seriusan. Aku suka banget bumi, woy. Enggak sih, karena aku suka aja kayak ngeliat gunung. Aku suka ngeliat laut, pantai. I love pantai so much. Dan belum tentu di planet lain kan ada kan ya. Jadi kayak menurut aku bagus. Kenapa aku gak suka? Alasan aku gak sukanya apa? Ya, aku suka-suka aja. Ya orang kita diciptainnya di bumi, kok kenapa tidak? Kita difasilitasi segalanya loh di bumi. Kalian mau minum air laut. Nah, enggak jangan air laut ya guys. Tapi kayak gitulah. Aku pokoknya senang di bumi. Makasih Kak, sebenernya aku gak tahu. Kan mau ke Turin gak? Aku tuh kayak udah masuk ke ini sih, apa ya bilangnya ya, aku udah iniin diri aku buat jadi tour guide bumi. Jadi kok kalian kayak ngerasa aku pengen jalan-jalan tapi aku bingung mau ke bagian mananya bumi. Nah, boleh banget. Profesi baru, of course. Tentu saja. Nanti jadi gini, rute pertamanya kita akan bakal melihat kayak perairan dulu nih awalnya. Kenapa sih perairan dulu Kak kalau boleh tahu? Ya nggak apa-apa sih, aku maunya air aja dulu soalnya. Terus tiba-tiba, terus basah dong kalau gitu. Berarti nanti kita nggak bisa melanjutkan tur kita dong. Oh tentu bisa. Nanti kita akan berdiri di atas gunung dan kita akan dikeringkan oleh angin yang alami. Ya kan? Keren nih orang bumi. Ya, kamu belum melihat semuanya aja. Kita akan masuk angin. Tentu tidak. Bisa kita ke sauna. Ngapain sih ke sauna? Kan kita habis main air tadi. Ya, kita harus merasakan perbedaan suhunya. Itu yang menarik dari bumi. Jadi suhunya banyak. Kamu posisinya di mana dulu? Nah, kenapa kita bisa sauna? Karena kita akan dekat dengan Gunung Merapi nanti. Jadi kita akan merasakan panas yang natural gitu. Nah, ngerti kan? Jadi pengen ke bumi. Salam dari Depok. Salam kenal Depok. Ini bumi. Yes. Atau udah kamu ketawanya? Memang. Kalian kalau misalnya nama alam, kalian pengen namain diri kalian apa guys? Aku pengen nama tengah aku bumi deh kayaknya.
Karena tuh rasanya kayak bumi dan segala isinya. Shish, aku berasa kayak punya semuanya gitu, kayak ngerti gak sih maksud aku? Nama tengah aku pokoknya bumi, aku gak mau tahu. Bumi dan segala isinya. Maksud aku bumi aja, cuma maksud aku kayak pas denger kata bumi tuh rasanya ada kata-kata itu juga gitu loh. Terus nama depan aku pengennya apa ya, aku bingung juga jadinya. Aku senja deh, senja bumi. Apalagi ya belakangnya. Enggak, sumpah aku senja, sumpah. Tapi aku pengennya tuh kalian ngeliat aku sebagai kayak matahari yang baru terbit gitu, yang kayak gitu, yang adem gitu. Aku pengen kayak gitu sebenarnya. Tapi aku bingung apa. Kalau misalnya pagi apa ya guys mendingan? Apa ya guys, nggak mau senja aku. Namanya agak cewek guys. Mentari. Tapi kayak aku vibesnya nggak mentari gitu loh. Ambun. Badai. Dia bener ah. Aku jadi nggak mau tour guide-in bumi lagi. Save saya dari bumi. Nanti aku tersesat ya, makanya. Tapi kan nanti panggil aku Kak Bumi ya. Save Kak Bumi tour guide 1. Oke, Bum. Akrab tuh udah nama panggilannya. Kenapa Bum sih? Bum Shakalaka. Nama aku Bumi Shakalaka. Ya. Imut banget. Jadi nama panggilan aku tuh Bum. Nah kalau misal kayak Bum gak tuh. Bum, nama panjang kamu siapa sih? Nama panjang aku Bumi Shakalaka, tapi panggil aja Bum Shakalaka. Ya sumpah, akun sosmed aku ntar namanya Bum Shakalaka. Terus terlintas di pikiran aku diomongin, enggak sih, itu tuh bukan dari pikiran, itu tuh dari hati. Apa ya yang berhubungan dengan S ya? Nggak tahu lagi. Udah Bumi Shakalaka aja udah bagus ya. Jangan usah. Enggak, udah Bumi Shakalaka aja. Penting banget nih kayaknya. Ini topik berat buat kayak namain kontak aku Bumi Shakalaka. Keren banget sih. Obrolan di jam ngantuk. Kayaknya jangan jadi ngantuk ya. Tadi malam hilang sekarang udah normal. Sekarang aku menjadi tour guide bumi. Kapan lagi ya? Kayak aku jadi kayak penasaran ya. Kenapa nggak ada tour guide bumi di dunia ini?
Aku pengen mencalonkan diri menjadi tour guide Bumi guys. Kan support aku ya. Normal yang semalam. Tapi semalam tuh normal sumpah guys, kan cuma nyanyi doang. Apa salahnya bernyanyi ya? Kayak aku bingung deh, kalian melihat itu sebagai hal yang tidak normal. Itu aku cuma nyanyi, aku cuma kayak mainin nada doang sama Nina dan yang lain-lain. Kenapa nggak normal? Itu aku cuma have fun loh. Daripada aku kaku sama mereka, kan kalian apa nggak makin aneh? Apakah kalian, apa nanti orang nggak bikinin konten? Wah ini Arali udah nggak akrab nih sama teman-temannya, kan lebih nggak masuk akal ya. Mendingan kayak gitulah. Iya itu kan pilihan di kalian. Kalian mau nontonnya dengan volume sekencang apa. Tuh, kalian bisa kecil loh. Disediakan tombol pengecilan suara sama HP kalian. Semua dikecilin. Setuju Bum. Syakalaka. Kalau kalian manggil aku Bum, aku jawabnya Syakalaka ya. Bum. Ya, Syakalaka gitu ya. Sepakat, let's go. Jadi kita Syakalaka enggak sih. Jadi kayak kan orang nanyain, kamu Bumi gitu kan. Bum. Ya, Syakalaka. Jadi kayak iya Bumi Syakalaka. Nah, ngerti gak sih? Kayak misalnya nanyain, kamu Abigail. Ya, Abigail Rachel. Nah, itu Bum Syakalaka. Nah, gitu ngerti kan? Tuh, coba dipikirkan secara logika. Nyambung kan? Makanya dipikirin dulu, guys. Ini udah mateng banget ini Bumi Syakalaka udah. Udah sangatlah masuk akal. Bum Syakalaka. Oke, Bum Syak. Oke, disingkat lagi tuh, dilihat-lihat. Kalau di absen jawab apa? Ya hadir dong. Pasti dijawab apa sih? Itu kan kalau misalnya nanyain kayak, oke Bum. Bumi siapa gitu. Bum Syakalaka gitu. Bum udah makan ya? Kok jadi imut sih? Udah Syakalaka. Jadi kayak kalian yang punya nama. Udah jangan Syakalaka mulu, capek. Ngebahas apa sih nama aku? Aku kalau misalnya punya nama alam, aku pengennya Bumi. Terus nama panjangnya Syakalaka, jadi Bumi Syakalaka. Terus kok ada yang nanya, Bum Syakalaka? Kok kayak itu aku bikin bahasa baru ya rasanya. Gak mau orang aku maunya Bumi Syakalaka, kenapa? Main gelap enggak, biasanya kan jalan kesini nih kebelah bisa sih, tapi kayak aku takut copot. Galaxy aja nggak maunya Bumi Syakalaka. Nanti di teater panggil dia Bumi guys, nah kan bakal ingat. Kayak nggak ada yang inget ya. Ih, kita bikin sesuatu yuk guys. Tuh kalau aku bilang Bum, kalian jawab Syakalaka yang di teater. Ya misalnya aku lagi ngejelasin sesuatu kan, terus punchline aku di mana sih emangnya? Di Bum. Nanti kalian jawabnya Syakalaka misalnya. Iya sih, soalnya aku ngerasa gini sih kak. Kan karena aku kayak gini kan kayak gini-gini ya kan. Bum. So kalian jawab Syakalaka. Terus kita bilang kompak banget guys. Emang boleh sekompak itu. Dia nggak akan sepede nanti sampai aku ngomong Bum, kalian gak jawab Syakalaka, awas ya. Camkan ini.
Tuh kan nggak mau, ya udah. Tuh banyak yang nggak mau guys. Emang nggak solid nih ya, kelompok bumi. Masa kita kalah sih sama kelompok langit? Aku kelompok gurun. Iya ada penyusup guys, kick aja apa aku blok aja kali, aku mute ya. Sumpah ada penyusup sumpah. Kita mute aja nih yang penyusup ini. Loh ada kelompoknya. Ini gini ya, jadi kelompok itu dibuat dari tergantung sih strukturnya tuh. Kamu udah menetapkan menjadi ketua apa, kan aku ketua tour guide bumi. Nah itu ada tadi kayak dia tuh di kelompoknya ketua tour guide gurun gitu loh. Sebenarnya jatuhnya lebih kecil lagi sih, tapi kayak ya kan beda kelompok ya. Nah kalian tuh maunya masuk kelompok tour guide apa gitu. Aku avatar skip. Langit siapa nggak tahu, kelompok langit lah pokoknya. Yang ke Jogja aja kan nanti ke Jogja loh, dream passionnya kawan. Ih banyak penyusup guys. Tim bumi gimana nih kita, banyak penyusup ternyata di sini. Aku harus susun strategi baru. Aku akan kick kalian semua. Kita filter dulu ah. Nomor 10 ada Kak Yunia Angelica. Terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Hahabam. Terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Nesa All in Only. Terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Evan. Makasih Kak. Ini bukan penyusup tadi kan ya. Nomor 6 ada Kak Cacang. Terima kasih banyak. Nomor 5 ada Kak Levi 13. Terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Aina. Terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Ulima. Terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Akil. Terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Mickey Man. Lucu banget namanya, tapi masih lucu nama bumi sih Kak. Tapi nama kakak juga lucu. Tulis dulu ya, bumi mau memberikan pesan untuk kawan-kawan bumi yang lainnya. Oke, boom shakalaka. SM album yoi. Oke, bye bestie bumi shakalakaku. Gak berasa 2 jam ya, sumpah aku juga gak berasa. Emang ada aja ya, thank you sama-sama shakalaka. Bye all, selamat menjalankan kegiatan kalian ya.